saya Muhammad Zulfikar. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan jurnal Cookie Creation periode Desember 2024. Nah, langsung aja ya teman-teman, kita ke jurnalnya. Jadi pada tanggal 8 Desember ada kas yang muncul di debit sebesar 500, lalu modal Natali sebesar Rp500.000 hasil dari transaksi obligasi ke rekening perusahaan. Di tanggal 11 Desember ada beban iklan, dia masuk ke debit 65, lalu di tanggal yang sama ada kas sebesar 500 di debit. Lalu modal Natali di kredit 500. Pada 11 Desember ada beban iklan masuk pada debit, lalu kasnya di kredit 65. Di tanggal 13 Desember persediaan peralatan di debit 125 dan kasnya di kredit 125. Pada tanggal 14 Desember peralatan masuk ke debit 300, lalu modal masuk ke kredit 300. Pada tanggal 16 Desember ada kas di debit sebesar 2.000, lalu ada pembayaran wesel jangka panjang kredit 2.000. Di tanggal 17 Desember peralatan di debit 900, lalu kas di kredit 900. Pada tanggal 20 Desember ada kas di debit sebesar 125, lalu pendapatan jasa di kredit 125. Di tanggal 25 Desember ada kas di debit sebesar 30, lalu pendapatan diterima di muka sebesar di kredit di 30. Lalu di tanggal 30 Desember ada asuransi dibayar di muka sebesar masuk di debit sebesar 1.320, lalu kasnya 1.320. Sebenarnya di sini ada jurnal yang tidak masuk teman-teman di tanggal 8 Desember itu sebesar 520 dari rekening Natali. Kenapa tidak masuk? Karena ini adalah transaksi pribadi Natali Kobel. Uang hasil pencarian obligasi disetorkan ke rekening bank pribadinya, bukan ke rekening bisnis Cookie Creation. Karena ini kan pencatatan jurnal Cookie Creation ya teman-teman, jadi tidak masuk. Lalu lanjut dari jurnal ini kita akan ke sheet 2 membuat buku besar, kita buat posting ke buku besar ya teman-teman. Yang pertama itu ada kas di tanggal 8 Desember, setoran dari obligasi tabungan debit 520, saldo 520. 8 Desember, masih di 8 Desember, transfer dari rekening pribadi debit 500, saldo 1020. 11 Desember pembayaran iklan kredit 65, saldonya 955 ya teman-teman. 13 Desember pembelian perlengkapan kue kredit 125, saldo 830. Di tanggal 16 Desember pinjaman dari nenek sebesar 2.000 masuk ke debit, saldonya 2830. Lalu di tanggal 17 Desember pembelian peralatan memanggang di kredit 900, sisa saldo 1930. Lalu di tanggal 20 Desember pengumpulan uang kas kelas pertama masuk di debit 125, saldo 2055. Di tanggal 20 Desember uang muka kelas kedua debit 30, saldonya 2085. Di tanggal 30 Desember pembayaran polis asuransi di kredit 1320, 7625 saldonya. Lalu akun persediaan. Di akun persediaan ini ada
Di tanggal 13 Desember pembelian perlengkapan kue masuk ke debit 125, saldo 125. Di tanggal 30 Desember penggunaan persediaan kue kredit 35, lalu saldo di 90. Yang ketiga ada akun peralatan. Di tanggal 14 Desember investasi peralatan debit 300, lalu di saldonya 300. 17 Desember pembelian peralatan manggang debit 900, saldonya 1200. Penyusutan peralatan selama 1 bulan yaitu 20 masuk di kredit, sisa saldo 1180. Lalu selanjutnya akun kewajiban wesel bayar. Di tanggal 16 Desember ada pinjaman dari nenek masuk ke kredit, saldo sebesar 2000. Lalu bunga wesel bayar setengah bulan masuk ke debit sebesar 350, saldonya 1650. Di yang kelima ada akun pendapatan. Di tanggal 20 Desember pendapatan kelas pertama kredit 125, saldo 125. Lalu yang kedua 30 Desember pendapatan kelas sekolah kredit 300, saldo 300. Yang keenam akun biaya 11 Desember saldo awal di debit 65, saldonya 65. Lalu tanggal 30 Desember transfer dari rekening pribadi di debit 45, saldonya 110. Sekian teman-teman. Lalu selanjutnya akan dilanjut oleh Aurel, teman saya ya teman-teman. Terima kasih. Silakan Aurel. Selanjutnya yaitu kertas kerja yaitu Cookie Creation per 31 Desember 2024. Yang pertama itu kas di neraca saldonya 245 di debit, piutang usahanya di debit 300, persediaannya 125 di debit, asuransi dibayar di mukanya 1320 di debit, peralatannya 1200 di debit, lalu ada wesel bayar jangka panjangnya 2000 di kredit, terus ada pendapatan diterima di mukanya 30.000 di kredit, terus modal Natali 800 di kredit, terus pendapatan jasa 425 nya di kredit, terus beban iklannya 65 di debit. Total neraca saldonya itu 3.255. Terus selanjutnya di bagian penyesuaian itu ada persediaan yaitu 35 di kredit. Terus ada akumulasi penyusutan peralatan 20 di kredit, wesel bayar jangka panjang 5 di kredit, terus ada utang usahanya 45 di kredit, terus lanjut ada beban pokok penjualan itu 35 di debit, beban penyusutan peralatan 20 di debit, beban bunga 5 di debit, beban utilitas 45 di debit. Jadi total jurnal penyesuaian itu ada 105. Selanjutnya neraca saldo disesuaikannya itu untuk kas ada 245, piutang usaha ada 300 di debit, persediaan 90 di debit, asuransi dibayar di mukanya ada 1320 di debit, terus peralatannya 1200 di debit. Terus ada akumulasi penyusutan peralatannya 20 di kredit, wesel bayar jangka panjangnya 2000 di kredit, utang bunganya ada 5 di debit, kredit, utang usahanya 45 di kredit, beban diterima dibayar mukanya 30 di kredit, modal Natali 800 di kredit, pendapatan jasa 425 di kredit, terus beban iklan 65 di debit, beban pokok penjualan 35 di debit, beban penyusutan peralatan 20 di debit, ada 20, beban bunga 5 di debit, beban utilasi 45. Jadi total neraca saldo disesuaikan ada 3.325. Selanjutnya akan dibahas atau akan dilanjutkan oleh Ajeng. Di sini saya akan mempresentasikan bagian E, postinglah ayat jurnal penyesuaian. Pada tanggal 31 Desember 2024, beban pokok penjualan atau beban persediaan berada di sebelah debit sebesar 35 dan persediaan berada di sebelah kredit sebesar 35.
Selanjutnya, 31 Desember 2024, beban penyusutan peralatan berada di sebelah debit sebesar 20 dan akumulasi penyusutan peralatan berada di sebelah kredit sebesar 20. Selanjutnya, 31 Desember 2024, beban bunga berada di sebelah debit sebesar 5 dan utang bunga berada di sebelah kredit sebesar 5. Selanjutnya, 31 Desember 2024, piutang usaha berada di sebelah debit sebesar 300 dan pendapatan jasa berada di sebelah kredit sebesar 300. Selanjutnya, 31 Desember 2024, beban utilitas berada di sebelah debit sebesar 45 dan utang utilitas berada di sebelah kredit sebesar 45. Dan untuk total keseluruhan di debit dan kredit adalah 405. Selanjutnya bagian F yaitu neraca saldo yang telah disesuaikan. Kas dengan nomor akun 101 berada di debit sebesar 245, piutang usaha dengan nomor akun 102 berada di debit sebesar 300, persediaan dengan nomor akun 103 berada di debit sebesar 90, asuransi dibayar di muka dengan nomor akun 104 berada di debit sebesar 1320, peralatan dengan nomor akun 150 berada di debit sebesar 1200, akumulasi penyusutan peralatan dengan nomor akun 151 berada di sebelah kredit sebesar 20, wesel bayar jangka panjang dengan nomor akun 201 berada di sebelah kredit sebesar 2000, utang bunga dengan nomor akun 202 berada di kredit sebesar 5, utang utilitas dengan nomor akun 203 berada di sebelah kredit sebesar 45, pendapatan diterima di muka dengan nomor akun 204 berada di kredit sebesar 30, modal dengan nomor akun 301 berada di kredit sebesar 800, pendapatan jasa dengan nomor akun 401 berada di kredit sebesar 425, beban iklan dengan nomor akun 501 di sebelah debit sebesar 65, beban pokok penjualan dengan nomor akun 502 berada di sebelah debit sebesar 35, beban penyusutan peralatan dengan nomor akun 503 berada di sebelah debit sebesar 20, beban bunga dengan nomor akun 504 berada di sebelah debit sebesar 5, beban utilitas dengan nomor akun 505 di sebelah debit sebesar 45, dan untuk total debit maupun kreditnya yaitu 3.325. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Hana Hairunisa. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan poin G dan H, yaitu dengan menggunakan neraca saldo yang telah disesuaikan, lengkapi kertas kerja hingga neraca. Di sini sudah saya buatkan tabelnya, ada dari mulai nomor akun, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, NSD, laba rugi, dan yang terakhir itu ada kolom neraca. Yang pertama dulu kita bahas kas. Kasnya itu nomor akunnya 101. Kita tulis di kolom neraca saldo debit sebesar 245, kemudian di kolom NSD. NSD itu adalah neraca saldo disesuaikan. Kita tulis debit sebesar 245, kemudian di kolom neraca juga jangan lupa kita tulis debit sebesar 245. Selanjutnya ada piutang usaha dengan nomor akun 102. Di kolom neraca saldo kita tulis debit 300, kemudian di kolom NSD debit sebesar 300, di kolom neraca debit sebesar 300 juga. Selanjutnya ada persediaan dengan nomor akun 103 berada di kolom neraca saldo sebesar debit sebesar 125, kemudian di kolom penyesuaian kredit sebesar 35, dan di kolom NSD sebesar 90. Jangan lupa juga di neracanya kita tulis 90 debit ya. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka. Nomor akunnya 104, ditulis debit di neraca saldo sebesar 1.320, dan di kolom NSD debit sebesar 1.320 juga, dan jangan lupa di neraca kita tulis debit sebesar 1.320. Kemudian selanjutnya ada peralatan dengan nomor akun 150. Di kolom neraca saldo debit kita tulis sebesar 1.200, dan di kolom NSD sebesar 1.200 juga debit.
Kemudian di kolom neraca debit sebesar 1.200. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan dengan nomor akun 151. Kita tulis di kolom penyesuaian kredit senilai 20 dan di kolom NSD sebesar 20 kredit ya. Kemudian di neraca kita tulis kredit juga sebesar 20. Selanjutnya ada wesel bayar jangka panjang dengan nomor akun 201. Itu kita tulis di kolom neraca saldo kredit sebesar 2.000 dan di kolom NSD kredit sebesar 2.000 juga. Kemudian di neraca kredit 2.000. Selanjutnya ada utang bunga dengan nomor akun 202. Kita tulis di kolom penyesuaian kredit sebesar 5 dan di kolom NSD sebesar 5 juga. Kemudian di kolom neraca kredit sebesar 5. Terus juga ada utang usaha nih. Nomor akunnya itu 203. Kita tulis di kolom penyesuaian kredit sebesar 45 dan di kolom NSD kredit sebesar 45 juga. Kemudian di neraca kredit senilai 45 juga. Kemudian ada pendapatan diterima di muka dengan nomor akun 204. Kita tulis kredit di neraca saldo sebesar 30 dan di kolom NSD sebesar 30 juga kredit. Terus juga di neraca jangan lupa kredit sebesar 30. Selanjutnya ada modal Natali dengan nomor akun 301. Neraca saldonya kita tulis kredit sebesar 800 dan di kolom NSD kita tulis juga 800 kredit ya. Kalau modal itu kredit ya teman-teman. Dan di neraca saldo itu 800 kredit juga. Terus juga ada pendapatan nih, pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu nomor akunnya 401. Kita tulis neraca saldonya itu 425 kredit juga. Terus di kolom NSD kita tulis kredit sebesar 425 juga dan di laba rugi, kolom laba rugi itu kredit sebesar 425. Selanjutnya ada beban iklan dengan nomor akun 501. Kita tulis di kolom neraca saldo di debit sebesar 65, di kolom NSD debit sebesar 65, di kolom laba rugi di debit sebesar 65 juga. Kemudian ada beban pokok penjualan. Di kolom penyesuaian kita tulis debit sebesar 35 dan di kolom NSD kita tulis debit sebesar 35 juga. Kemudian di kolom laba rugi kita tulis debit sebesar 35. Kemudian ada beban penyusutan peralatan. Kita tulis di kolom penyesuaian debit sebesar 20, kolom NSD 20, debit juga. Dan kemudian di kolom laba rugi debit sebesar 20. Selanjutnya ada beban bunga. Kita tulis di kolom penyesuaian debit sebesar 5, di kolom NSD debit sebesar 5, di kolom laba rugi debit sebesar 5 juga. Yang terakhir ada beban utilitas dengan nomor akun 505. Kita tulis di kolom penyesuaian debit sebesar 45, kolom NSD debit sebesar 45, dan kolom laba rugi debit sebesar 45. Setelah itu kita lanjut hitung jumlahnya, semua dijumlahkan. Kolom neraca saldo, penyesuaian, NSD, laba rugi, dan neraca debitnya jumlahkan ada berapa, totalnya, kreditnya pun sama. Yang pertama itu di kolom neraca saldo debitnya ada sebesar 3.255, kreditnya sebesar 3.255, berarti itu balance ya teman-teman. Dan di kolom penyesuaian setelah dijumlahkan debitnya itu senilai 105, kreditnya pun sama 105. Kemudian di kolom NSD ada debit sebesar 3.325 dan kreditnya pun 3.325. Nah, di kolom selanjutnya itu laba rugi dan neraca, hasilnya tuh tidak akan sama, tapi tenang aja karena kita akan tambahkan dengan laba bersih. Terus kita jumlahkan dulu, pasti totalnya akan beda nih. Totalnya laba rugi itu debitnya senilai 170, sedangkan kreditnya itu 425. Neracanya pun sama, beda, debitnya senilai 3.155 dan kreditnya 2.900. Setelah itu kita tambahkan nih laba bersihnya. Kita tulis di
di kolom laba rugi debit sebesar 255 dan neraca di kredit sebesar 255. Pasti teman-teman bingung dapat dari mana, nanti saya jelaskan. Oke, kita totalkan semuanya, pasti hasilnya akan balance. Kita lanjut. Ini adalah perhitungan laba bersih. Caranya kita masukkan pendapatan jasanya dulu senilai 425 dan kita masukkan beban-beban semuanya. Ada beban iklan, beban pokok penjualan, beban penyusutan peralatan, beban bunga, beban utilitas. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua beban. Lalu cara menghitung laba bersihnya itu adalah pendapatan dikurangin dengan jumlah beban. Jumlah bebannya 170, sedangkan pendapatannya itu adalah 425. Jadi 425 dikurangin 170, hasilnya adalah 255, dan itu yang disebut dengan laba bersih yang tadi kita hitung sebelumnya. Oke teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kak Siti Marpuah. Laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan balance sheet atau neraca yang diklasifikasikan periode 31 Desember 2024. Laporan laba rugi di sini adalah total pendapatan jasa 425, lalu ada beban-beban, beban iklan 65, beban persediaan 90, beban penyusutan peralatan 20, beban bunga 5, beban utilitas 45, total bebannya 225, sehingga laba bersihnya adalah 200 diperoleh dari total pendapatan dikurangi total beban. Selanjutnya, laporan ekuitas pemilik. Modal awal. Karena Natali baru memulai bisnisnya pada bulan Desember, modal awal pada 1 Desember 2024 adalah 0. Natali menginvestasikan kas 500 dan peralatan senilai 300 sehingga total investasinya adalah 800. Lalu laba bersihnya 200 sehingga modal akhir 31 Desember 2024 adalah 1000. Selanjutnya balance sheet atau neraca yang telah diklasifikasikan. Total aset lancar Natali adalah 1.900, meliputi kas 245, piutang usaha 300, persediaan 35, asuransi dibayar di muka 1.320. Lalu, aset tetap meliputi peralatan 1.200, lalu dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 20, yang merupakan total penyusutan yang telah diakui, sehingga total aset tetap 1.180. Lalu total asetnya adalah 3.080 dari total aset lancar ditambah total aset tetap. Untuk kewajiban lancar meliputi utang bunga 5, utang utilitas 45, pendapatan diterima di muka 30 sehingga total kewajiban lancar yaitu 80. Lalu kewajiban jangka panjang wesel bayar 2.000 dan total kewajibannya 2.080. Diperoleh dari total kewajiban lancar 80 ditambah wesel bayar 2.000. Ekuitas pemilik modal Natali Kobel yaitu 1.000. Total kewajiban dan ekuitas pemiliknya 3.080. Lalu selanjutnya J jurnal penutup dan diposting ke buku besar. Untuk jurnal penutup di sini meliputi menutup akun pendapatan. Jadi akun pendapatan jasa memiliki saldo kredit. Untuk menutupnya, akun pendapatan jasa didebit sebesar saldonya dan akun ikhtisar laba rugi dikredit dengan jumlah yang sama yaitu 425. Selanjutnya menutup akun beban. Semua akun beban seperti beban iklan, beban persediaan, beban penyusutan, beban bunga, dan beban utilitas memiliki saldo debit. Untuk menutupnya, akun ikhtisar laba rugi didebit sebesar total beban dan masing-masing akun beban dikredit sebesar saldonya. Selanjutnya, menutup ikhtisar laba rugi atau laba bersih ke modal Natali. Karena Natali memiliki laba bersih saldo kredit 200, akun ikhtisar laba rugi didebit dan akun modal Natali Kobel dikredit. Selanjutnya, jurnal penutup diposting ke akun buku besar. Setelah jurnal penutup dibuat, diposting ke akun buku besar masing-masing. Ini akan menghasilkan saldo 0 untuk semua akun pendapatan dan beban, lalu memperbarui saldo akhir akun modal pemilik. Selanjutnya yang K, ada neraca saldo setelah penutupan periode 31 Desember 2024. Nah, di sini ada akun berupa kas di debit, piutang usaha
Kas di debit 245, piutang usaha di debit 300, persediaan di debit 35, asuransi dibayar di muka 1.320, peralatan 1.200. Dikurangi akumulasi penyusutan peralatan di kredit 20, wesel bayar 2.000, utang bunga 5, utang utilitasnya 45, pendapatan dibayar di muka 30, sehingga modal Natali Kobel 1.000. Total dari debit dan kredit masing-masing adalah 3.100 sehingga balance keduanya. Oke, sekian dari penyampaian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.